Yuhu, kita lanjut lagi ya cerita soal nuzulul Quran. Kalau kemarin Mimin cerita soal Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, nah kali ini Mimin bakal cerita soal gak ada apapun dan siapapun yang bisa nandingin Al-Quran. Kalian masih ingat gak sama negara yang dulu pernah bilang kalau pengen ngeganti isi kitab Al-Quran? Katanya sih biar sesuai sama ideologi yang mereka emban. Bahkan baru-baru ini ada yang ngajuin buat ngehapus beberapa isi ayat Al-Quran karena dianggap gak asli. Hedeh, aneh-aneh aja orang-orang ini. Apa kalian juga masih ragu dengan kebenaran isi Al-Quran? Allah udah bilang tuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Allah bilang kalau kitab suci Al-Quran itu gak ada lagi keraguan padanya. Al-Quran itu emang wahyu yang benar-benar datang dari Allah. Mukjizat yang di dalamnya petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kok masih ada manusia yang ragu soal kebenaran Al-Quran ya? Padahal udah jelas-jelas Allah nerangin dalam firman-Nya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran dan kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Kalau kalian masih ragu soal kebenaran Al-Quran, coba deh buat satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau satu surat agak berat, ya satu ayat aja deh. Bisa nggak? Boleh kok kalau mau ngajak teman atau siapapun, ngerahin kekuatan apapun buat semisal kayak Al-Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. So, karena Al-Quran adalah wahyu dan mukjizat, jadi nggak akan sekalipun bisa ditiru sama siapapun. Meskipun manusia itu mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa sekalipun. Tapi ada yang masih ngotot kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Gimana tuh? Kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Hud ayat 13. Allah udah ngejelasin loh kalau Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau benar Nabi Muhammad yang buat, pastinya kita juga bisa buat dong. Secara sesama manusia pasti bisa ngelakuin apapun yang sanggup dibuat sama manusia. Allah udah ngejelasin di dalam ayat, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Ayat ini ngebuktiin kalau semua makhluk Allah gak bakal sanggup buat nandingin satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pemimpin-pemimpin dan ahli sastra Arab waktu itu nyoba niru dan nandingin Al-Quran. Ada juga yang mengklaim dirinya sebagai nabi, kayak Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah, Habalah bin Ka'ab, dan lain-lain pun mereka gagal ngebuktiinnya. Bahkan mereka sampai dicemooh dan dihina sama masyarakat. Ini nih kata-kata Musailamah Al-Kadzab yang dianggapnya bisa nandingin ayat-ayat Al-Quran. Ya hidfa'u hidfa'aini, naqiyi matu naqina, alaki fil ma'i, wa asfalaki fittini. Hai katak, anak dari dua katak, berbuatlah sesukamu. Bahagian atas engkau di air dan bahagian bawah engkau di tanah. Gubahan Musailamah itu dikasih tanggapan sama sastrawan Arab terkemuka loh, yaitu Al-Jahiz di dalam bukunya Al-Hayawan. Beliau bilang gini, saya nggak ngerti apa gerangan yang ngegerakin jiwa Musailamah nyebut katak dan sebagainya itu. Alangkah kotornya gubahan yang dikatakannya dalam ayat Al-Quran itu yang turun kepadanya sebagai wahyu. Ternyata emang manusia nggak bakal sanggup nandingin ayat-ayat Al-Quran dan bisa nyelesain tantangan Allah itu. Buat orang-orang yang beriman, semakin ia mendalami Al-Quran, semakin ia belajar sastra-sastranya, bakal semakin yakin kalau keistimewaan Al-Quran itu emang gak tertandingi. So, buat kalian yang masih ragu, udah stop keraguan itu. Peliharalah diri kalian dari api neraka dengan cara ngikutin petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau nerusin keraguan itu sama perkara yang udah nyata, akibatnya celaka buat kita sendiri.
Kalau kebenaran yang udah diakui oleh hati manusia aja masih ditolak, artinya ia lebih milih jalan yang lain yang bakal bawa ia ke jurang kesesatan. Kalau dipilih jalan yang sesat, tentu neraka ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bukan kita ya. Udah segini dulu ceritanya, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Hanya di Nanti Kita Cerita Tentang Khilafah.